ya, Pak. Udah, kita anterin ke dalam dulu yuk. Yuk. Kami mendapat tetangga baru dan kami mengenalnya sebagai keluarga Pak Bowo. Mereka mempunyai sepasang anak bernama Andre dan Indah. Tapi beberapa hari yang lalu mereka mengalami kejadian ganjil. Khususnya kepada anak bungsu mereka bernama Indah. Semua berawal dari Indah pulang camping bersama teman-temannya. Kejadian mistis ini menyeret Roy untuk masuk ke dalamnya. Kamu akan merasakan akibatnya. Om itu ngapain ya taruh tanah di depan rumahnya Kak Indah? Aku jadi penasaran. Roy mau kemana? Roy mau keluar sebentar, Mah. Mau ngapain sih? Roy mau ngeliat sesuatu, Mah. Pasti lihat yang aneh-aneh ya. Sebentar aja ya, Mah. Ya. Aduh, kalau nggak diturutin nanti Roy ngambek terus badannya panas lagi. Ya udah tapi jangan lama-lama, udah malam ini. Hati-hati. Iya, Mah. Ini bukan bau tanah biasa. Ini bau tanah kuburan. Indah, Indah. Makanya lu tuh jangan main-main sama gua. Apalagi soal perasaan gua. Karena lu sendiri yang akan terima akibatnya. Tanah kuburan. Berhenti! 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 Kamu gak takut sama saya? Ada yang teriak-teriak gitu loh, Pak. Iya, kok ada suara teriakan ya? Ini dari rumah Pak Bowo deh. Loncengnya nggak usah dibunyiin. Buat jaga-jaga aja. Kita kesana yuk, siapa tahu mereka butuh bantuan kita. Tunggu, Pak. Pak!
takut, Ma. Aku takut, Ma. Takut apa, Nak? Hantu kebaya, Ma. Hantu kebaya tidak takut-takutin aku, Ma. Hantu kebaya apa maksud kamu, Indah? Ya, Ma. Matanya tuh serem banget, Ma, mukanya. Aku takut, Ma. Indah tenang, baik. Suara itu, Ma. Suara itu. Aku takut, Ma. Suara apa? Papa nggak dengar apa-apa. Aroma darahmu mengikat aku sama kamu. Pergi kamu! Pergi, aku gak mau ikut sama kamu! Kau sudah lancang. Dan aku ingin menjadikan kamu hakimku. Indah diteror sama hantu wanita berpakaian kebaya. Ya, sebangsa sama kuntilanak. Kuntilanak Jawa. Kuntilanak Jawa. Iya, Mah. Kamu yakin itu kuntilanak Jawa? Ya kok. Dia memakai baju kebaya. Indah juga diteror sama hantu Jawara. Kalau gitu kita mesti ke sana. Kita bantu tetangga kita. Mama di sini aja sama Andi. Jagain kakek. Papa sama Roy ke sana. Ayo. Hati-hati ya. Iya, Mah. Pergi kamu. Indah. Aku nggak tahu. Dia mau bawa aku, Kak. Pak, Indah kenapa, Pak? Nggak tahu, Andre. Semenjak pulang dari camping dia jadi kayak gini. Tunggu. Kok berhenti, Roy? Ada hantu berpakaian Jawara itu, Pak. Di sana, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Hantunya marah, Pak. Hei, anak kecil. Jangan coba ikut campur urusanku. Om, jangan gitu dong, Om. Om sama Kak Indah udah lain alam. Roy, hati-hati. Jangan so tahu anak kecil. Dia ternotot di tempatku. Dan dia harus terima akibatnya. Jangan gitu, Om. Kau menantangku anak kecil. Kau akan menerima akibatnya. Roy. Kamu nggak apa-apa? Hantu itu tadi mau menyerang Roy. Tapi dia nggak bisa menyentuh Roy, Pak. Terus hantunya mana sekarang? Dia udah pergi, Pak. Yuk. Iya, Pak. Tidur sih. Bu, Andre keluar dulu ya, Bu. Iya, Andre. Sejak Indah kembali camping dengan teman-temannya, dia jadi berubah total. Indah yang tadinya gadis ceria, berubah menjadi pemurung. Tatapannya kosong seperti tidak berjiwa, Pak. Saya turut prihatin ya, Pak Bowo. Tadi kami kesini soalnya dengar ada teriakannya Indah. Saya minta maaf, Pak. Jadi keluarga Bapak terganggu. Enggak apa-apa. Saya kemarin kan takut ada apa-apa soalnya. Oh, ya. Pak Roy, ini Andre. Dia anak paling besar. Pak, kayaknya kita harus ke paranormal ya, Pak. Indah kayaknya kena guna-guna atau ketempelan, Pak. Kamu tidur yang tenang ya, Nak. Ibu akan temenin kamu di sini. Indah, kamu mau kemana, Nak? Indah. Sampai bisa. Indah, jangan. Roy, nggak apa-apa, Roy. Kamu jangan ikut campur. Pergi. Kak Indah kayaknya kerasukan.
hantu jawara itu, Pak. Jika kamu masih kecampur dengan urusan Jiwa gadis ini akan kubawa ke alam. Mana ini, Pak? Kita pergi aja yuk. Situasi yang gak tepat. Pergi kalian. Pergi. Pak, saya sama Roy pergi dulu ya. Mari Bu. Iya Pak. Indah, kamu nggak apa-apa? Hah? Indah. Kita bawa ke kamar. Indah. Roy tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan keselamatan Indah. Dan Roy mencari cara untuk menolong Indah. Namun begitu sosok makhluk astral yang menginginkan jiwa Indah tidak tinggal diam. Beberapa cara makhluk astral itu untuk mencelakai Roy. Ini membuat saya dan suami saya sangat khawatir dan ketakutan. Badanku kenapa? Kok badanku nggak bisa gerak? Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Nih, kok cewek itu mau ke Roy? Mau ngapain? Nah, sepertinya hantu jawara itu mau memanfaatkan cewek itu bikin Roy kecelakaan. Waduh, gawat kalau seperti ini. Kita harus menolong Roy. Ya Nina, ayo sekarang. Roy, bangun! Roy, bangun, Roy! Roy, bangun! Roy, bangun, Roy! Roy, bangun! Roy, bangun! Jangan ikut campur kalian. Kalau kalian berdua akan kuhancurkan. Nina, Lingling! Dan kabur! Nina, Lingling! Papa! Mama! Kakek, gak apa kan? Pa! Ma! Papa! Mama! Kek! Kek! Tolong, Kek!
hantu Jawara itu memasuki badannya Indah. Dia mau mencelakai Roy. Bantuin aku dulu. Badannya dingin banget, Roy. Kayaknya dia kenempelan, mah. Pasti itu. Ayo. Agak cepet ya ngelepetin tendanya ya. Sebentar lagi bis bakal jemput kita, ayo. Lara, habis ini kita camping di mana lagi nih? Cari yang seru dong. Iya tuh, Ndah. Kalau bisa kita camping di kaki gunung atau dekat air terjun. Tuh, bener tuh air terjun. Ya Tuhan, Kenapa? aku belum ganti pembalut. Kan gak enak kalau sampahnya ganti ya. sebelum pulang. Jorok banget sih. Yaudah sana cepetan ganti, ntar keburu ketinggalan bus loh. Ayo udah ganti dulu ya. Oke. Nah, ini tempatnya bagus nih. Kok kayak ada yang nepuk aku ya? Nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Udah ah, nanti ketinggalan teman-teman lagi. Kemana ya? Kesana kali ya? Loh, kok ini tempat yang tadi ya? Jangan-jangan aku nyasar lagi. Roy. Roy, kamu nggak apa-apa? Badan Roy lemes banget, mah. Energi Roy terkuras. Kamu istirahat aja deh, biar mama yang temenin Indah di sini. Iya, mah. Ya, hati-hati. Belum lagi persoalan Indah dengan makhluk astral yang berpakaian jawara itu. Selesai, mulai muncul lagi persoalan lain dalam hidup Indah. Ada seseorang yang sakit hati yang ingin menyakitin Indah. Roy mengetahui itu secara tidak sengaja. Itu semua berawal dari... Nina, Tingling, makasih ya udah mau bantuin aku. Sama-sama, Roy. Iya, Roy. Nina senang udah bisa menolong Roy. Roy, kamu kenapa? Ada yang jahat sama Kak Indah. Bentar nih. Apa, Roy? Cowok itu menguburkan sesuatu di depan rumahnya Kak Indah.
Roy kayak pernah lihat cowok itu. Tapi di mana ya? Pokoknya cowok itu jahat sama Kak Indah. Roy harus lihat apa yang dikubur sama cowok itu. Kain kafan itu dikubur di sana. Kain kafan. Ini kan rambut perempuan yang udah mati itu. Ayo ikut denganku. Ayo kita lewat jalan belakang. Supaya tidak ada yang melihat. Saya yakin Indah pasti diguna-guna. Bisa jadi. Makanya maksud kedatangan kami mau minta izin mempertemukan Indah dengan Roy. Lantas apa yang bisa dilakukan Roy buat Indah? Apa Roy bisa menyembuhkan Indah? Maaf Pak, Bu. Roy itu sejak dalam kandungan udah dapat anugerah dari Tuhan. Dia anak indigo. Ya, betul itu. Biarkan Roy bertemu dengan Indah, jadi Roy bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Indah. Apa mungkin Indah itu diguna-guna atau enggak, atau mungkin terjadi hal-hal lain yang membuat Indah bisa jadi seperti itu. Ya udah deh, nggak ada salahnya. Sekarang tolong kamu panggil Indah kemari ya. Baik, Pak. Kak Indah mau kemana, Roy? Roy juga gak tahu, Ling. Tapi Roy lihat ada kuntilanak berkebaya merah yang memasuki badannya Kak Indah. Roy, kita ikutin Kak Indah aja. Kita takut Kak Indah kenapa-napa. Yaudah, kita susul Kak Indah aja yuk. Roy mau ngusir kuntilanak Jawa itu. Roy, yuk. Pak, Bu, Indah. Indah kenapa? Indah nggak ada di kamarnya. Andre udah cari ke semua ruangan. Bener kamu jangan bercanda. Beneran Pak, ngapain Andre bohong sih Pak? Ya sudah kalau begitu kita cari Indah di luar saja. Mari Pak, saya bantu. Bu, kita cari di dalam rumah aja, Bu. Ayo, Bu. Silakan. Kita ke sungai yang ada di depan itu. Di sungai kamu harus terjun, Indah. Terjun hingga kamu tenggelam. Kamu kenapa? Roy mendengar suara bisikan gaib. Itu dari telinganya Kak Indah. Itu adalah bisikan kuntilanak yang merasuki badannya Kak Indah. Setelah kau mengakhiri hidupku, kau akan menjadi temanku. Terjunlah kau. Ya Tuhan, kita harus susul Kak Indah. Dia dalam bahaya. Kuntilanak itu merasuki badannya untuk mengakhiri hidupnya. Kita gak boleh terlambat. Roy tunggu Le. Tungguin kita, Roy. Kak Indah, tunggu. Kakak, jangan jahat sama Kak Indah. Jangan ikut campur kamu anak kecil. Kak Kunti, jangan jahatin Kak Indah. Saya Indah, bukan Kunti. Nggak usah bohong. Dosa. Kak Kunti masuk ke badannya Kak Indah, kan?
Ternyata kamu bisa ngeliat aku ya, Nats. Kamu akan nanggung akibatnya. Roy, tenang Roy. Ling-ling, kamu jagain Roy. Nina juga Roy. Gak usah, Nina, Ling-ling. Roy, gak apa-apa kok. Lepasin, pergi dan keluar dari tubuh Kak Indah. Atau aku bakar kain kafan ini. Lepasin, pergi dan keluar dari tubuh Kak Indah. Atau aku bakar kain kafan ini. Ya, saya keluar. Kak Indah gak apa-apa kan? Kami menemukan ini di halaman rumah Bapak. Dan dari kain kafan ini juga, Roy berhasil mengusir... mengusir apa, Roy? Kuntilanak Jawa atau hantu wanita berkebaya merah. Benar kan yang selama ini Andre bilang? Indah tuh pasti diguna sama orang, Pak. Iya, Andre. Papa juga berpikir begitu. Tapi kira-kira siapa yang mengguna-gunai Indah? Apa salah Indah? Maaf Om, boleh saya pinjam kain kafannya? Iya, silakan. Indah, aku mohon jawaban dari kamu, Indah. Aku tuh udah lama suka sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu, Indah. Aku harus bilang berapa kali sih? Hah? Aku tuh gak suka sama kamu. Tapi Indah, tolonglah. Setidaknya kamu ngertiin perasaan aku. Aku tuh sayang banget sama kamu, Indah. Jadi cowok ngeyel banget sih. Asal kamu tahu ya, jadi kamu tuh bukan level aku. Paham? Jangan pernah deketin aku. Kamu carilah cewek yang selevel sama kamu. Jangan mimpi aku bakal suka sama kamu. Cih! Oh, kamu tunggu aja, Indah. Kamu tunggu aja. Kamu akan menderita. Aku janji sama diri aku sendiri. Kita lihat aja apa yang akan terjadi sama kamu. Apa yang kamu lihat, Roy? Ada yang sakit hati dengan sikapnya Kak Indah. Kak Indah telah merendahkan dan menyakiti hati orang itu. Orang itu dendam sama Kak Indah. Orang itu Jerry ya, Roy? Iya Kak, tapi Kakak jangan marah sama Jerry. Kak Jerry akan menerima karmanya sendiri. Apa yang telah dia tanami, maka dia juga yang akan menuainya. Terima kasih ya, Roy. Kamu sudah menyembuhkan Indah. Belum Om, Indah masih belum sembuh. Masih ada makhluk astral yang menerornya. Makhluk astral itu mau mengambil jiwanya Kak Indah ke alamnya. Makhluk astral itu marah sama Kak Indah karena Kak Indah telah ceroboh membuatnya marah. Tanah kuburan itu telah disebar di sini, Kak Andre. Siram aja pakai garam ini. Andre, sekarang bakar kain kafan ini biar kunti itu tidak kembali lagi. Kunti itu tidak akan kembali lagi, Kak Andre. Makasih ya, Roy. Iya, Kak.
Akhirnya Indah, lo gua kerjain juga kan? Songong sih lo. Woi! Siapa lo? Siapa lo? Woi, lo siapa? Woi, siapa lo? Woi! Lelaki yang menguna-ngunai Indah itu tewas dengan tragis. Indah kembali mengalami teror dengan makhluk astral yang memakai baju jawara itu. Roy berusaha keras untuk menolong Indah agar jiwa Indah tidak dibawa makhluk itu. Siapa itu? Keluarlah! Saya gak takut dengan siapapun. Saya cuma takut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hai anak kecil, kau akan terima akibatnya. Menurut penglihatan mata batin Roy, Indah dengan sesuka hati tanpa izin mengotori tempat makhluk astral tersebut. Indah membuang pembalut bekas yang sudah dia pakai. Dan itu yang membuat makhluk astralnya marah. Kebetulan yang dilihat oleh Roy, makhluk astral itu berpakaian jawara. Iya Om, makhluk astral itu dulunya adalah jawara. Dan juga perampok yang sadis. Dia meninggal karena kalah bertarung. Karena dia mempunyai ilmu hitam dan menyekutukan Tuhan, maka arwah itu tidak diterima oleh bumi dan langit. Iya Roy, terus apa yang harus Om lakukan untuk menolong Indah? Aku juga gak tahu Om. Maksud ayam hitam dan putih itu apa ya, Roy? Jika Om ingin jiwanya Kak Indah kembali dan terlepas dari makhluk asal tersebut, Om harus menukarnya dengan emang kampung. Dan tepat menukarnya di malam bulan purnama. Om harus memberikannya ke orang yang tidak mampu. Dan juga orang yang saat itu kelaparan. Terus maksud gambar pakaian ini apa, Roy? Maksud gambar pakaian itu, Om harus membawa pakaiannya Kak Indah ke tempat camping itu. Dan membuangnya ke danau itu. Gimana Pak Bowo? Apapun akan saya lakukan untuk menolong anak saya, Pak.
Mudah-mudahan apa yang tadi kamu minta bisa membantu Indah ya, Roy. Bukan Roy yang minta, Pak. Roy bukan dukun atau paranormal. Roy cuma sebagai jembatan doang untuk menolong manusia dengan makhluk-makhluk astral. Iya sayang, Papa minta maaf. Iya, Pak. Woi! Hati-hati, woi! Kurang ajar. Siapa itu yang berani mau nabrak kita? Hantu jawara itu, Pak. Dia mau masuk ke badan supir itu untuk mencelakai kita. Artinya kita mesti lebih hati-hati lagi sekarang. Iya, Pak. Yaudah, yuk. Malam ini saatnya. Malam ini jiwamu menjadi milikku. Tidak! Aku tidak mau, tidak! Saat ini kau menjadi milikku. Kau ingin menjadi pengikutku. Sekarang kau pergi ke sana. Kau telah mengotori tempatku. Kau tak akan bisa lari dariku. Kau akan menjadi pengikutku. Sekarang ikuti apa yang aku katakan. Pergi ke tempat di mana kamu mengotori tempatku. Indah mau kemana, Indah? Jangan bercanda dengan urusan. Kamu menjadi teman. Indah tuh nggak kayak dirinya sendiri deh. Mama yakin dia kesurupan. Kalau gitu kita mesti kasih tahu Pak Bowo. Papa khawatir Indah akan ngelakuin hal-hal buruk. Pak, Kenapa, Roy? Indah dalam bahaya. Malam ini jiwanya akan diambil sama hantu jawara itu. Roy, Indah menghilang lagi, Roy. Kami juga nggak tahu perginya kemana. Roy, tolong Indah ya, Roy. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama Indah. Roy akan berusaha semampunya, Pak, Bu. Tapi yang bisa menolong Kak Indah itu doa dan juga kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, Roy. Gimana Roy, kamu bisa lihat Indah? Kak Indah sekarang ke tempat camping di tepi danau. Hantu jawara itu memasuki badannya Indah. Iya udah kalau gitu kita langsung aja ke sana sebelum terlambat. Iya. Roy, kamu ikut kan? Mau ikut nggak? Kalau mau Papa temenin nih. Ya, Pak. Tapi ayam putih sama ayam hitamnya udah siapin kan? Iya, sudah disiapkan di depan. Ayo, kita Pak. berangkat sekarang. Ayo, Andre. Udah, ayo. Hati-hati ya. Semoga ketemu ya.
ke tempat camping aku kemarin. Pergi! Pergi! Malam ini akan aku ambil nyawamu. Pergi! Sana! Pergi! Malam ini kamu tidak akan bisa kemana-mana. Kamu akan aku ambil jiwamu dan akan menjadi penghuni di sini. Pergi! Kakak nggak tahu tempat campingnya di mana. Di mana tempatnya? Di sana, Pak. Kak Indah sedang diteror dengan hantu berkebaya. Ya sudah, kalau begitu kita harus segera. Jangan buang-buang waktu lagi. Andre, tolong ambil ayam sama pakaiannya cepat sekarang. Iya, Pak. Lari. Malam itu Andre, Pak Bowo, Roy dan papanya membagikan ayam kampung untuk yang membutuhkan. Roy menyarankan itu agar karma baik dan keberkahan selalu bersama Indah. Mereka juga ke danau itu untuk membuang pakaian yang pernah dipakai Indah saat camping. Saya mohon semuanya fokus. Karena energi negatif di sini kuat banget. Bisa-bisa ada yang kesurupan. Pak, kenapa Andre mulai merinding ya, Pak? Kayak ada yang berdiri di belakang Andre, Pak. Ya Tuhan, Kak Andre dipeluk sama jerangkong. Jerangkong? Jerangkong itu apa, Roy? Jerangkong itu adalah makhluk yang menakutkan. Besar, tinggi, berbulu, dan selalu melotot. Badan saya terasa berat banget. Roy, kamu bisa mengusirnya kan? Kita harus buang baju itu dulu. Makhluk apa yang makan pakaianku? Hantu penunggu danau itu. Pergi kamu dari sini. Kami datang berniat baik. Aku pergi untuk datang kembali. Jangan ganggu siapapun. Kami kesini tidak untuk mengganggu kalian. Papa sama Roy kok belum pulang juga ya? Hah? Ada yang pecah? Tiba-tiba Roy menghilang di danau angker itu. Saya di rumah juga diteror oleh penghuni danau itu. Malam itu benar-benar sangat mencekam. Tolongin, Ma! 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 Apa sih kok? Ada hantu, Ma! Gak ada. Ada, Ma, di pojokan itu. Gak ada kok. Ma! Hantu yang barusan lewat di belakang Mama, Ma! 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 Roy sama Papa belum pulang? Belum. Kok Roy sama Papa belum pulang sih, Ma? Kakek juga nggak bunyi loncengnya. Yuk, Ma. Yuk, Ma, kita temuin kakek, Ma. Roy, Adi takutnya. Kakek tidur, Di. Kita bunyi lonceng aja. Jangan, nanti kakek marah. Adi takut, Ma. Ada apa? Ada hantu, Kek. Kakek kok nggak bunyi loncengnya?
Ada yang mengganggu? Nggak tahu, Pi. Tapi yang pasti malam ini aneh. Kayak nggak enak gitu. Ada suara runtutan Mama. Mungkin Papa pulang kali ya? Gak mungkin, Ma. Suara jejak kaki besar. Gak mungkin Papa. Jangan khawatir. Loh. Kok nggak bunyi? Ya udah, Mama lihat dulu bentar ya. Kamu tunggu di sini sama kakek. Iya, Ma. Jadi ya, Ma. Lampunya mati, Ma. Iya, di sini juga kok. Kamu ambil korek ya di dapur. Kek. Kakak di sini. Oh. Tenang aja. Ani takut, Kek. Iya. Bunyi loncengnya, Kek. Entah ini kenapa nih, loncengnya nggak bisa dibunyiin. Gimana nih, Kek? Ani takut, Kek. Andi, Kek. Mah, kenapa, Mah? Temenin Mama sebentar ke rumah Pak Bowo yuk. Oh, iya, Mah. Kakek gimana, Mah? Kakek tunggu di sini aja sebentar. Oh, iya, Mah. Yuk. Hantu penghuni danau. Mana, Pak? Tidak. Pak Roy, kamu nggak apa-apa, Roy. Kecil, kamu sudah mencampuri urusanku. Sebaiknya kamu kembali ke alam kematian. Biar kamu tidak bisa ketemu orang tuamu. Sejak alam diciptakan, iblis harus tunduk kepada manusia. Kesempurnaan alam semesta, kekuasaan sang pencipta. Musnahlah iblis, perusak alam, perusak jiwa-jiwa. Nyalah menjadi kerak neraka. Kembalilah kepada keabadian neraka. Bu Bowo, Bu. Malam, Bu. Maaf mengganggu. Pak Bowo udah pulang belum ya? Belum? Memangnya ada apa ya, Bu? Suami saya belum pulang. Saya khawatir. Rumah kita diteror hantu, Tan. Jadi gimana ini, Bu? Aduh, saya ini jadi takut ya. Tapi mereka nggak akan nakutin saya kan? Enggak, Bu. Tenang aja, Bu. Tapi mereka kok lama ya? Iya, lama banget. Kita pulang aja yuk, Mah. Ya udah, Bu, kalau gitu saya sama Andi pamit dulu ya. Tadi saya cuma mau nanya itu doang kok. Jangan pulang dulu. Temenin saya di sini. Saya takut. Ya udah kalau gitu Andi pulang dulu deh. Ya, Kasihan kakek sendirian di rumah. iya deh. Entah, Andi pamit ya. Hati-hati ya. Kamu hati-hati ya. Iya, Tante. Kenapa tidak bunyi lonceng ini? Tidak bunyi juga. Siapa yang di belakangku ini? Jangan coba-coba mengganggu anak cucu saya. Kenapa ini? Rodanya. Gawat, kakek mau dibawa kemana? Itu kan jarangkong. Iya, kita harus tolongin kakek. Caranya gimana, Nina? Ambil air doa di kendi, tempat sembayangan. Ya, Nina.
Lani! Andi! Tolong! Andi, tolong kakek! Tolong! Tolong! Hah? Cerangkong? Yaudah Nina, cepat suruh main kendiknya. Lagi Nina, lagi. Kelelawar! Dia jadi kelawar Nina. Kamu yakin, Dek? Iya mah. Andi lihat sendiri, kursi roda kakek jalan sendiri. Ya, coba. Kok Papi bisa di luar gini sih, Dek? Papi juga nggak tahu. Tapi aku yakin ada yang mendorong kursi Papi. Siapa dia tak tahu aku. Yaudah kita masuk yuk. Angin malam nggak bagus buat Papi. Saya sangat senang kakeknya tidak kenapa-napa. Lonceng mininya bisa dibunyikan. Lalu bagaimana dengan keluarga Pak Bowo? Sejak kejadian itu, Pak Bowo memutuskan pindah rumah lagi. Kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya, terutama untuk Roy yang sudah membantu kami. Dan sekalian kami juga mau pamit pindahan, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, karena kami sekeluarga, terutama istri saya, tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali, Pak. Pak Roy, kami mohon pamit dulu. Roy, terima kasih banyak ya. Mari. Mari.